Ada beberapa cara agar kita bisa mengatasi hambatan terhadap kesetiaan. Pertama, berfokus pada situasi. Jika kita memfokuskan seluruh perhatian kita pada suatu hal, lambat laun pikiran, perasaan, dan keputusan yang kita ambil akan dipimpin oleh hal itu. Jika kita memfokuskan seluruh perhatian kita pada situasi di luar, misalnya kepada kesalahan seseorang dan rasa sakit hati yang ditimbulkannya bagi kita, lambat laun pola pikir kita, pola rasa kita, dan pola tindakan kita akan dipimpin oleh rasa sakit hati itu. Dalam keadaan seperti itulah, menjadi tekun dan setia mengasihi akan menjadi tugas yang terlalu sulit. Pikiran, perasaan, dan keputusan kita akan dipimpin oleh fokus yang salah dari situasi tersebut dan menjadi hambatan dalam kesetiaan kita. Kedua, berfokus pada kredibilitas manusia. Seorang istri yang berselingkuh akan kehilangan kredibilitasnya di mata suaminya, atau anak yang tidak patuh dan tidak jujur akan kehilangan kredibilitasnya di mata orang tuanya. Pada saat-saat seperti inilah, menjadi tetap setia, mengasihi, dan menghormati, serta mendidik dalam kasih akan menjadi hal yang sulit. Karena kita terlanjur berfokus pada kredibilitas manusia. Dan agar kita tetap teguh dalam kesetiaan, ada beberapa hal juga yang kita bisa lakukan. Pertama, letakkan janji Tuhan sebagai fondasi kesetiaan. Hanya Tuhanlah yang mempunyai kredibilitas yang tidak tergoyahkan. Bahwa tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan, dan Ia pasti akan melakukan hal yang telah dijanjikannya. Itulah sebabnya, jika kita sedang mengatasi situasi dan pergumulan sulit yang menentang kesetiaan kita, kita perlu mengingat bahwa Tuhan setia dan akan memenuhi setiap janjinya. Hal itu yang akan menjadi fondasi yang kuat untuk kesetiaan kita sendiri. Kedua, tekunlah dalam latihan-latihan yang diizinkan oleh Tuhan. Tidak semua orang dan situasi memudahkan kita untuk tetap setia. Pandanglah tantangan dan kesulitan kita sebagai latihan kesetiaan yang bermanfaat bagi kita. Rasul Paulus pun mengalami banyak tantangan dalam hidupnya, dan ia mengajar murid yang sangat dikasihinya. 1 Timotius 4 ayat 8-10. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Percayalah pada janji Tuhan dan tekunlah melatih diri kita untuk menjadi setia. Maka berkat Tuhan akan melimpah atas hidup kita. Rasul Paulus pun mengalami banyak tantangan dalam hidupnya, dan ia mengajar murid yang sangat dikasihinya. 1 Timotius 4 ayat 8-10. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Percayalah pada janji Tuhan dan tekunlah melatih diri kita untuk menjadi setia. Maka berkat Tuhan akan melimpah atas hidup kita.